Yo, welcome back, kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1086 sudah rilis versi bajak lautnya, dan ini adalah segmen full story-nya. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Gorosei. Ya, chapter ini akan mengungkapkan nama-nama Gorosei dengan lengkap. Lanjut masuk ke cerita. Bagian awal chapter menggambarkan bahwa reverie telah berakhir. Namun Raja Cobra dan Putri Vivi belum terlihat lagi. Pale, Chaka, dan Igaram berusaha mencari keberadaan pemimpin Alabasta itu. Sementara itu, para delegasi dari berbagai negara sudah mulai meninggalkan Mariejoa. Dan ternyata Wapol beserta Vivi sedang menyusup di kapal kerajaan Aegis. Wapol pun sudah menghubungi Morgan agar menjemput mereka di sana. Morgan sendiri mau menolong Wapol karena dia mencium adanya berita besar. Lalu Vivi masih bertanya-tanya hal apa yang dilihat Wapol sehingga membuat dirinya jadi sangat ketakutan. Wapol pun tak mau buka mulut. Dia malah menyuruh Vivi untuk pergi karena para CP0 pasti akan terus mengejar dirinya. Nah, sampai di sini Vivi belum tahu bahwa Raja Cobra sudah tewas. Dia malah berniat untuk meminjam denden musi Wapol untuk menghubungi ayahnya. Tapi tentu saja Wapol tidak mau meminjamkannya. Selanjutnya terlihat para CP0 sedang melakukan pencarian kepada para buronan itu. Kemudian kita melihat sosok Bonnie kecil sedang menyusup di kapal kerajaan Tajine. Sementara Sabu menyusup ke kapal kerajaan Lulusia. Di sini Sabu menderita luka yang cukup parah, tapi dia bertekad untuk tetap hidup karena Raja Cobra mengandalkan dirinya. Selanjutnya beberapa waktu sudah berlalu dan dua berita besar sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia, yaitu tentang insiden pembunuhan Raja Cobra dan juga tentang hilangnya Putri Vivi. Kemudian kita melihat para Gorosei sedang rapat. Mereka membicarakan sosok Sabo yang dekat dengan para penyandang Namadi. Lalu di sini Gorosei Sartun sudah mulai menyinggung permasalahan yang terjadi di Pulau Egghead. Tentu itu berkaitan dengan penelitian tentang abad kekosongan yang dilakukan oleh Vegapunk. Selanjutnya Imu menghubungi para Gorosei. Dia mengatakan bahwa sudah saatnya menguji senjata milik Vegapunk. Senjata itu disebut Mother Flame. Para Gorosei sebelumnya menduga jika senjata buatan Vegapunk itu akan diuji di hutan ataupun di lautan. Tapi ternyata Im Sama ingin menggunakan senjata itu untuk memusnahkan kerajaan Lulusia, salah satu kerajaan yang sudah melakukan pemberontakan. Para Gorosei pun menyetujui keinginan Im Sama itu. Dan Lulusia juga bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain yang ingin melakukan pemberontakan. Selain itu, jika uji coba ini berhasil dengan baik, maka mereka bisa mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di berbagai negara. Nah, selanjutnya kita melihat gambaran hancurnya kerajaan Lulusia. Setelah itu terungkaplah nama-nama para Gorosei. Saint J. Garcia Saturn, Gorosei Pertahanan Sains. Saint Marcus Mars, Gorosei Lingkungan. Saint Topman Walkuri, Gorosei Hukum. Saint Etam Baron V. Nasujuro, Gorosei Keuangan. Dan Saint Sephet Jupiter, Gorosei Pertanian. Nah, setelah itu Im Sama punya satu perintah lagi kepada para Gorosei, yaitu untuk menemukan keberadaan Putri Vivi. Oke, selanjutnya pihak Marin dan Akainu diperlihatkan. Mereka sangat sibuk karena banyak kerajaan yang melakukan pemberontakan, seperti kerajaan Tajine dan kerajaan Aegis. Lalu di sini tiga Seraphim lain muncul, yaitu Seraphim Doflamingo, Seraphim Moria, dan Seraphim Crocodile. Ketiganya sedang dalam misi untuk meredam pemberontakan. Nah, scene berganti ke lokasi Sabo di kerajaan Kamabaka. Dia kembali menceritakan fakta yang terjadi di kerajaan Lulusia. Setelah sampai di sana, Sabo melihat raja dan putri kerajaan Lulusia sudah ditangkap oleh para pemberontak.
Sementara Sabo malah disambut hangat karena berita di koran menyatakan kepala staf Revo Army itu sudah menghabisi Raja Cobra. Hal itu membuat jiwa pemberontak para penduduk semakin membara. Sabo pun tak kuasa untuk menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi. Kemudian Sabo berencana membawa para penduduk yang mau bergabung dengan Revo Army ke kerajaan Kamabaka. Lalu untuk mengelabuhi pihak pemerintah dunia, Sabo menggunakan komunikasi tak langsung. Jadi dia menggunakan Denden Mushi di Lulusia menggunakan kapal yang ada di laut. Kemudian Denden Mushi yang ada di Lulusia meneruskan sambungan Sabo ke kerajaan Kamabaka. Dengan begitu pemerintah dunia menganggap Sabo masih ada di kerajaan Lulusia, padahal sebenarnya dia sudah ada di atas kapal. Ya, selanjutnya Sabo mengungkapkan bahwa di atas langit kerajaan Lulusia ada sesuatu yang besar, dan benda itulah yang melenyapkan kerajaan Lulusia. Nah, sampai di sini Ivankov mulai mencerna cerita Sabo. Dia menghubungkan dengan sosok Imu yang disinggung Sabo di Mariejoa. Menurutnya Imu itu adalah nama dari salah satu pendiri pemerintah dunia di masa lalu, dan dia berasal dari kerajaan Nerona. Fakta itu membuat Ivankov menduga jika Imu menggunakan suatu kemampuan untuk bisa hidup lama. Dia pun menunjukkan sebuah buku tentang hal itu kepada Sabo. Lalu fakta bahwa pemerintah dunia punya senjata yang sangat hebat seperti itu, maka hanya ada satu orang yang bisa membuatnya, yaitu Dr. Vegapunk. Dan jika menghubungkan sosok Imu yang merupakan sosok kuno, berarti ada kemungkinan bahwa yang digunakan Imu itu adalah senjata kuno. Dragon pun mengakui bahwa senjata kuno memanglah ada. Robin pernah mengatakan hal itu. Tapi yang masih jadi pertanyaan Dragon adalah mengapa mereka baru menggunakan senjata itu sekarang. Nah, lanjut kita masuk ke scene terakhir. Di sini muncul sosok yang bernama Saint Garling Vigarland. Dia adalah ketua dari Holy Knight. Sebelumnya Garling ini adalah mantan dari Raja God Valley. Nah, kemunculannya di sini adalah untuk mengeksekusi Tenryubito Miyosgard. Sosok Miyosgard pun terlihat sudah tereksekusi. Lalu Garling mengeksekusi Miyosgard dengan pedang. Hal itu berarti siluet yang mirip dengan sang itu sebenarnya adalah sosok si Garling. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen full story kali ini. Oh iya, setelah ini manga One Piece akan libur selama 1 bulan karena Bang Oda menjalani operasi mata. Ya, semoga operasi mata Bang Oda berjalan lancar dan dia bisa segera sembuh. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel atau Hayato. Yo!